Cara untuk mendaftarkan pasien di SimKansa. Yang pertama, kita login dulu, masukkan username dan password kita. Kemudian kita pilih menu registrasi dan kita pilih input data. Nah, di sini yang akan kita inputkan data pasien yang akan periksa hari ini. Untuk bagian pertama, nomor registrasi tidak perlu diubah, nomor rawat juga, dan tanggal juga. Ketika kita mau ubah tanggal dan waktu registrasi, ini udah otomatis. Kalau kita mau ubah ini, itu kita harus uncheck tanda ini baru kita bisa ubah. Misalnya kita kelupaan, terus pasien ternyata daftarnya di jam 1, kita ubah di sini. Nah, kemudian kita pilih dokter yang akan dituju. Kita klik tanda paperclip. Kalau misalnya di sini masih kosong, kita klik tanda centang untuk memunculkan nama-nama dokter yang telah didaftarkan. Misalnya pasien ini mau ketemu dokter Hilyato. Kita klik nama dokter dan tekan spasi. Dan kita pilih unit dokter yang akan dituju. Misalnya dokter tersebut dokter poli penyakit dalam. Kita klik sampai tanda merah dan spasi. Nah, jika sudah, sekarang kita masuk ke field nomor rekam medik. Di sini itu akan secara otomatis. Sama juga dengan nomor registrasi akan secara otomatis. Tapi kita harus daftarkan informasi pasien tersebut kalau belum pernah didaftarkan. Kita klik tanda paperclip. Di sini kita akan input informasi pasien dari nama, tempat tanggal lahir, penanggung jawab, alamat pasien, dan lain-lain. Kalau misalnya pasien sudah didaftarkan, maka kita pergi ke data pasien. Dan kita tekan tanda centang untuk memunculkan semuanya. Nah, kita tinggal pilih, misalnya nama berikut, dan kita tekan spasi. Nah, itu akan otomatis terisi, karena ini pasien yang sudah pernah didaftarkan. Kalau misalnya pasien ini belum pernah didaftarkan, maka hapus dulu. Cara hapus, tekan hapus ini. Nah, dan kita pergi ke paperclip, terus input pasien. Kita tinggal isi nama pasien, misalnya namanya Andi Budiman, laki-laki, golongan darah kita pilih sesuai dengan golongan darahnya, tempat kelahiran misalnya di Merauke. Di sini kita pilih tanggal lahirnya. Untuk tanggal lahirnya kita bisa secara UI atau secara ketik. Misalnya dia lahir 7 Agustus 1993. Maka kita pergi ke Agustus, kita klik tanggal 7-nya. Dan untuk tahunnya, kalau seperti ini akan lama. Misalnya di 1993, maka kita pergi ke pilihan untuk ketik. Kita hapus dan ganti 1993 dan tekan enter. Itu secara otomatis akan menghitung umurnya secara lengkap. Di sini dia 30 tahun, 2 bulan dan 2 hari. Dan kemudian kita pilih pendidikan yang sesuai, misalnya S1, scroll ke bawah, klik S1. Kemudian kita masukkan nama ibu, misalnya nama ibunya Susi Budiman. Kemudian penanggung jawab atas pasien ini, contohnya ayah dengan nama Joko Budiman. Pekerjaannya contohnya swasta. Dan kemudian suku bangsa, kita bisa pilih suku bangsa yang tersedia. Kalau misalnya belum tersedia, kita bisa pilih tanda tambah dan kita tinggal tulis suku bangsanya. Misalnya suku Minahasa. Dan klik tanda simpan. Maka Minahasa akan tertambahkan, kita tinggal kembali. Kemudian cari. Di sini Minahasa akan muncul. Kita klik dia sampai warna merah dan spasi. Untuk bahasa yang dipakai juga sama. Misalnya bahasanya belum ada, kita tambahkan seperti tadi. Kita tekan spasi. Dan apakah cacat fisik atau tidak? Kalau tidak ada, kita klik tidak ada dan spasi. Untuk agama, status nikah juga sama. Untuk asuransi, di sini kita pilih sesuai dengan asuransi pasien tersebut. Ini berlaku untuk pasien umum atau pasien asuransi. Tetap dipilih di menu asuransi. Misalnya pasien tersebut pasien umum. Kita pilih tanda paperclip di field asuransi. Kemudian kita klik umum dan spasi. Kalau misalnya pasien tersebut pasien BPJS, kita klik tanda paperclip yang sama dan klik BPJS, spasi. Nah, kemudian kita masukkan nomor peserta pasien tersebut, nomor peserta BPJS. Misalnya, seperti ini, dan emailnya. Ini bisa dikosongkan juga. Nomor telepon si pasien.
Pertama daftar otomatis tanggal sekarang, pekerjaan si pasien, contohnya swasta, nomor KTP atau SIM sesuai dengan identitas pasien, contohnya untuk alamat, kita bisa masukkan alamat sesuai identitas pasien, contohnya untuk kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan provinsi sebaiknya tidak diketik tapi dipilih. Alasannya supaya ada konsistensi data yang disimpan. Misalnya kita pilih kelurahan Praya, terus diketik. Si staff yang satu nginput seperti ini, Praya. Dan yang kedua nginput secara benar Praya. Ini akan terjadi double data. Ini akan menyebabkan kekeliruan data. Misalnya kita mau ambil data pasien yang paling banyak di kelurahan ini. Dengan adanya double data seperti ini, itu akan menyebabkan data yang didapatkan tidak sesuai karena dibacanya double. Padahal yang dimaksudkan itu Praya yang sama. Seperti itu. Jadi alangkah bagusnya kita mengklik sesuai dengan nama kelurahan yang tersedia dan sudah dikode. Seperti itu. Kecamatan, kabupaten, dan provinsi dipilih dengan cara yang sama. Misalnya seperti ini. Nah, untuk alamat si penanggung jawab, kita bisa isikan alamat tersebut. Tapi kalau alamat si penanggung jawab sama dengan alamat pasien, kita bisa klik tanda box di sini. Maka dia akan otomatis mengcopy si alamat pasien ke alamat penanggung jawab. Misalnya alamat penanggung jawabnya si ayahnya, otomatis akan sama kalau misalnya pasien tersebut masih tinggal di rumah ayahnya. Dan instansi pasien, kita bisa pilih kosong kalau tidak ada. NIP-nya juga bisa dikosongkan kalau misalnya tidak ada. Nah, kalau misalnya sudah, kita bisa klik simpan. Itu akan otomatis tersimpan. Kita bisa konfirmasi dengan melihat data pasien, klik tanda centang, dan Andi Budiman sudah tersimpan di sistem. Kita pilih dan kita tekan spasi. Maka akan terinput di registrasi periksa hari ini. Dan penanggung jawab, alamat penanggung jawab, status, dan jenis bayar juga akan otomatis terinput dari database. Dan sekali lagi, kalau misalnya pasien ini ternyata sudah didaftarkan, caranya seperti tadi. Kita nggak perlu input lagi, tapi kita tinggal pergi ke data pasien dan kita tinggal cari. Misalnya datanya banyak nih, sampai full dibawa. Kita misalnya mau cari pasien atas nama Gatot. Kita tinggal ketik di keyword Gatot dan tekan enter. Klik nama pasien dan spasi. Maka dia akan masuk ke field registrasi hari ini. Kita kembali ke pasien tadi. Andi. Klik nama pasien, spasi. Nah, kemudian kita masukkan asal rujukan pasien. Misalnya dia dirujuk dari Puskesmas Karangindanoari. Alangkah baiknya kita pilih dari paperclip sini agar tidak terjadi double data. Ketika sudah, kita bisa mengklik tombol simpan di bawah, bukan baru. Baru di sini bukan berarti untuk menambahkan data baru, tapi untuk meng-clear field yang ada di atas. Jadi saya kasih contoh, maka akan hilang semuanya. Kita ambil lagi. Nah, ketika sudah, kita klik simpan. Maka pasien tersebut telah berhasil diregistrasi.